Kisah Nabi Yakub alaihissalam patut dijadikan teladan bagi setiap orang tua, terutama para ayah. Nabi Yakub adalah nabi dan rasul ke-10 yang wajib diimani. Nabi Yakub meneruskan dakwah orang tuanya, Nabi Ishak alaihissalam dan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakub juga mewariskan dakwahnya kepada sang anak, Nabi Yusuf. Yakub besar bersama saudara kembarnya, Isyu. Mereka hidup rukun hingga muncul perselisihan dan Yakub diminta untuk menemui sang paman, Laban. Ishak juga mengirimkan pesan agar Yakub belajar dan menikah dengan anak sang paman. Yakub menempuh perjalanan berat melewati gurun pasir disertai angin dan badai yang kencang. Sepanjang perjalanan, Yakub selalu berzikir dan berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tiba di Padan Aram, Yakub langsung mencari rumah paman Laban. Yakub berhasil menemui rumah Laban setelah diminta mengikuti perempuan cantik yang merupakan anak dari Laban. Yakub disambut dengan hangat. Saat berbincang, Yakub menyampaikan pesan ayahnya untuk dinikahkan dengan anak Laban. Laban memiliki dua anak perempuan yang cantik, Lea dan Rahil. Laban menerima permintaan itu tapi dengan syarat mas kawin berupa bekerja selama 7 tahun di peternakannya. Setelah 7 tahun bekerja, Yakub pun mengutarakan permintaannya untuk menikah dengan Rahil. Namun, Laban menyebut Yakub tak bisa menikahi Rahil karena memiliki kakak yang belum menikah. Oleh karena itu, Yakub mesti menikahi Lea terlebih dahulu. Yakub baru boleh menikahi Rahil jika dia bekerja 7 tahun lagi di peternakan. Yakub pun mematuhi permintaan pamannya. Dia menikah dengan Lea dan bekerja 7 tahun lagi untuk menikah dengan Rahil. Di masa itu, menikahi kakak dan adik masih diperbolehkan. Setelah menikah dengan Lea dan Rahil, Nabi Yakub menikahi dua perempuan lain yakni budak Lea dan Rahil. Dari 4 istrinya itu, Yakub dikarunia 12 anak. Dari Rahil, lahir anak ke-11 yang diberi nama Yusuf. Setelah itu, lahir pula Bunyamin anak ke-12. Nabi Yakub memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama untuk semua anak-anaknya, termasuk dua yang paling bungsu Yusuf dan Bunyamin. Namun, pada Yusuf dan Bunyamin, Yakub melihat kelebihan dibandingkan 10 anak lainnya. Anak-anak yang lain pun merasa Yakub lebih sayang pada Yusuf dan Bunyamin. Mereka kerap memerintah Yusuf dan Bunyamin. Hingga pada suatu hari, Nabi Yakub memanggil anak-anaknya dan berpesan untuk tidak berlaku zalim pada saudara sendiri. 10 anak Yakub tak terima dengan nasihat ayahnya karena merasa dituduh menzalimi saudara mereka. Suatu ketika, Yusuf mendatangi Nabi Yakub dan menceritakan mimpi yang baru didapat. Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang yang bersujud kepadanya. Nabi Yakub menjelaskan mimpi itu adalah pertanda baik, bahwa pada suatu hari Yusuf akan diangkat menjadi seorang nabi. Yakub lalu mulai banyak mengajarkan Yusuf ilmu-ilmu agama. Tapi, ini justru menimbulkan kecemburuan anak-anak lainnya. Kecemburuan itu membawa anak-anak Nabi Yakub mencelakakan Yusuf. Saat mengembala, Yusuf dibuang ke dalam sumur tua yang kering. Ke-10 anak itu lalu melapor kepada ayahnya bahwa Yusuf diterkam oleh serigala dan terpisah dari mereka. Mendengar cerita anaknya, Nabi Yakub bersedih hati. Dia terus-terusan berdoa untuk keselamatan Yusuf. Bertahun-tahun berlalu hingga kekeringan menerpa Palestina. Nabi Yakub lalu memerintahkan anaknya untuk mengunjungi Mesir untuk mencari bahan makanan. Setibanya di Mesir, anak-anak Nabi Yakub bertemu dengan penasihat Raja Mesir, yang ternyata adalah saudara mereka, Yusuf. 10 saudara itu tak sadar mereka sedang berhadapan dengan Yusuf. Kala itu, Yusuf diselamatkan saudagar yang melintas di sumur tua. Yusuf lalu memberi bahan makanan yang berlimpah kepada saudaranya. Dia berpesan jika kehabisan, mereka boleh kembali datang dengan syarat membawa adik bungsu mereka, Bunyamin. Saat makanan telah habis, 10 kakak tertua itu kembali meminta izin kepada Nabi Yakub untuk pergi ke Mesir sambil membawa Bunyamin.
Namun, Nabi Yakub takut hal yang sama pada Yusuf menimpa Bunyamin. Bagaimana aku akan mempercayakannya, Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya, Yusuf kepada kamu dahulu. Kata Nabi Yakub sesuai surat Yusuf ayat 64. Anak-anak Nabi Yusuf memohon dan berjanji akan menjaga Bunyamin. Yakub pun mengizinkan Bunyamin pergi. Di Mesir, Bunyamin bertemu dengan Yusuf. Yusuf pun mengaku kepada saudaranya bahwa dia adalah adik yang dibuang ke sumur. 10 kakak itu meminta maaf kepada Yusuf. Yusuf pun meminta kakak-kakaknya untuk kembali ke Palestina untuk membawa ayah mereka dan bersama-sama tinggal di Mesir. Setibanya di Palestina, anak-anak Nabi Yusuf memanggil ayahnya. Mereka lalu menyampaikan pertemuan dengan Yusuf dan meminta maaf kepada ayahnya. Nabi Yakub berkata ia telah memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa anaknya. Nabi Yakub ikut bersama anak-anaknya mengunjungi Mesir. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, kata Yakub sesuai surat Yusuf ayat 98. Nabi Yakub ikut bersama anak-anaknya mengunjungi Mesir. Yakub dan anaknya Yusuf pun bertemu kembali dengan suasana yang haru. Aku akan memohonkan ampunan bagimu. Dari kisah Nabi Yakub ini dapat diketahui bahwa Nabi Yakub adalah contoh teladan seorang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. Nabi Yakub mendidik anak-anaknya untuk saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Nabi Yakub ini beliau orang yang sangat sabar mengajarkan pada anaknya untuk saling menyayangi satu dan yang lain. Yakub tidak pernah marah kepada anaknya, tapi ia selalu menasihati untuk berbuat kebaikan. Yakub juga selalu mendoakan anak-anaknya agar diampuni Allah. Yakub terus berdoa untuk kebaikan anak-anaknya untuk menjadi orang yang lebih baik.